Semanemo, Bincang Asik SMA Negeri 1 Mojo. Ruang bincang seru SMA Negeri 1 Mojo, penuh edukatif dan inspiratif untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas seputar topik-topik yang ada di sekitar kita, khususnya untuk generasi muda, yakni tentang kesehatan remaja dan juga bahaya merokok. Bersama saya Prastiti Wahyu Utami, dan saya saat ini sedang ditemani oleh dua narasumber hebat kita, tamu yang sangat spesial kita pada hari ini. Terkait rokok, fakta mengejutkan menunjukkan bahwa angka remaja perokok semakin lama semakin meningkat. Banyak hal yang melatar belakangi. Banyak remaja juga yang tidak menyadari bahwa di balik rokok ada resiko besar yang pastinya berpengaruh terhadap kesehatan dari kecanduan. Kali ini kita tidak hanya membahas tentang permasalahan rokok, namun juga hubungan antara rokok dengan penyakit tidak menular, serta bagaimana solusinya untuk penanganannya. Baik teman-teman Semanemo, hari ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal, kita sudah bersama dua narasumber hebat kita dari Dinas Kesehatan dan juga dari PKK Kabupaten Kediri. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Bapak Ibu ini merupakan sosok yang sangat luar biasa sekali, sangat berperan di bidang kesehatan dan sudah berpengalaman juga, sangat peduli dengan masa depan remaja, terutama dalam membantu mereka membuat pilihan hidup yang sehat dan menjauhi kebiasaan buruk seperti merokok. Jadi langsung saja kita memasuki sesi-sesi yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi tanya jawab. Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena seperti pepatah kan, tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Boleh disapa teman-teman Semanemo. Selamat pagi teman-teman Semanemo. Perkenalkan, saya Dr. Bambang Triyono Putro, sehari-hari menjabat Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Selamat pagi sahabat Nemo, saya Ibu Subaryati Khotib. Saya di sini mewakili Mbak Cica. Saya adalah Ketua Pokja 4 Kabupaten PKK Kabupaten Kediri. Wah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kali ini kan Dinas Kesehatan dan juga PKK sedang menggencarkan ini program kawasan tanpa rokok dan screening PTM. Boleh dijelaskan terlebih dahulu latar belakang dari program tersebut serta apa tujuannya ini? Ya, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya dan akan ke depan adalah penerapan kawasan tanpa rokok. Kenapa ini penting? Yang pertama tentunya adalah melaksanakan amanah dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, di mana di dalamnya memang diharapkan pemerintah daerah menerapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dan salah satu kawasan tanpa rokok adalah sekolah atau tempat belajar mengajar. Yang kedua adalah kenapa kami pilih di sekolah yang lebih awal adalah karena di sekolah inilah tempat di mana masa depan generasi, masa depan bangsa kita ada. Dan berikutnya adalah tadi disampaikan ya, bahwa kasus perokok di usia remaja 15-19 tahun semakin meningkat akhir-akhir ini. Jadi ini sesuai dengan riset kesehatan dasar menunjukkan hal tersebut, bahwa puluhan juta rakyat Indonesia sudah terpapar, dan diantaranya adalah memang usia-usia remaja itu. Banyak instansi yang berperan ya Pak, terutama juga dari PKK Kabupaten Kediri. Kalau boleh tahu Ibu, peran PKK ini terkait penerapan kawasan tanpa rokok itu bagaimana? Kalau kami itu di sini perannya itu nanti mensosialisasikan ke masyarakat umum. Ini kami di sini juga mendukung kegiatan ini. Salah satunya tadi ikut berkomitmen untuk kawasan tanpa rokok di sekolah. Oke, selain di sekolah sudah? Belum. Ini baru saja kerjasama kami. Wah, sangat luar biasa sekali. Baik.
Kira-kira ini ya Bapak Ibu, kenapa alasan remaja itu sangat rentan terhadap pengaruh untuk mulai merokok? Kalau menurut saya biasanya ini ya, biasanya kadang remaja itu kadang ngikuti teman. FOMO ya Ibu kalau bahasanya sekarang Bisa itu. seperti itu, kok teman yang rokok ditawarin enak loh ini rokok ini. Bisa mereka langsung kadang suka ingin coba. Iya. Seperti itu. Kalau menurut Bapak? Ya, usia remaja adalah usia mencari jati diri sebetulnya ya. Jadi usia-usia di mana masih mencoba segala sesuatunya, dan di sini sebetulnya peran dari kita orang tua, peran dari pendidik tentunya dari sekolah untuk bisa mendampingi anak-anak remaja ini untuk mencari nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya, termasuk di dalamnya adalah merokok tentunya. Jadi kalau istilahnya mungkin di anak-anak remaja merokok itu keren, coba kita akan rubah bahwa tidak merokok itu adalah keren. Iya, betul sekali. Lebih keren tidak merokok. Lebih keren tidak merokok. Betul. Banyak ya Pak, kayak semacam pelarian yang lebih positif lagi. Betul. Banyak untuk kegiatan pencarian jati lain. diri. Banyak seperti kegiatan itu. lain. Kira-kira ini ya Pak, kalau semisal ini ada yang mengajak untuk merokok, mungkin bagaimana cara menolaknya itu buat para remaja yang masih awam dan masih mencari jati dirinya itu bagaimana? Hari ini salah satunya adalah kita lakukan edukasi terkait dengan dampak atau bahaya dari merokok. Dengan begitu harapannya adalah siswa jadi atau usia remaja jadi lebih terbuka. Apa itu rokok, apa yang ada di dalamnya, dan bagaimana pengaruhnya. Sehingga dengan nilai-nilai terkait dengan rokok yang ternyata lebih banyak sisi negatifnya, itu yang akan digunakan untuk menolak, dalam tanda petik menolak secara halus ajakan dari teman-temannya. Harapannya adalah seperti itu. Jadi nanti pengetahuan beberapa siswa yang hari ini mengikuti sosialisasi terkait dampak rokok itu bisa ditularkan, ada transfer knowledge ke teman-teman yang lain. Jadi ada sisi lain di mana banyak yang mengajak merokok, tapi bagaimana dari sisi yang lain kita mengajak untuk tidak merokok. Gitu. Seperti yang sudah Bapak jelaskan juga, merokok kan banyak sisi negatifnya nih Pak, banyak hal yang sangat berbahaya. Betul. Nah, kandungan rokok itu kan ada zat-zat yang berbahayanya itu ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait kandungannya itu apa? Dan pastinya kan berpengaruh pada kesehatan. Betul. Jadi kalau kita kupas tuntas dalam satu batang rokok, ratusan mungkin ribuan bahan beracun di dalamnya, baik bahan kimia ataupun bahan penyebab kanker. Ada nikotin, ada tar, dan lain sebagainya. Jadi ini berbahaya bukan hanya untuk si perokok, tapi juga berbahaya untuk orang lain di sekitar perokok. Ya, kalau pernah dengar ada perokok pasif, sama berbahayanya dengan mereka yang perokok aktif. Dan bahan-bahan ini tentunya akan bereaksi dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, bukan hari ini merokok kemudian sakit, belum tentu. Tapi dalam jangka panjang akan merubah sel-sel di tubuh dan akan beresiko jadi salah satu penyakit tidak menular khusus. Gitu. Kalau menurut Ibu ini bagaimana tanggapan Ibu terkait anak-anak yang sudah mulai coba-coba merokok ini, bagaimana Ibu? Kalau menurut saya, tanggapan saya sebaiknya mulai dari sekarang itu kita tadi seperti Pak Bambang ya, kita ajak edukasi, mungkin bisa bukan hanya melalui sosialisasi di depan mereka, mungkin bisa melalui medsos. Jadi seperti ini seperti ini kan panjenengan bisa nanti menularkan gitu ilmu yang dari Pak Bambang berikan. Jadi bisa seperti itu. Jadi mudah-mudahan mereka terketuk hatinya, oh alah ternyata merokok itu tidak baik. Merokok itu bisa menyebabkan kita kena banyak penyakit seperti penyakit kanker atau penyakit tidak menular. Mungkin bisa dari situ juga nanti bisa dari melalui medsos kita bisa bersosialisasi tentang kawasan tanpa merokok. Kan tadi kita membahas tentang dampak rokok dari segi kesehatan fisik. Sekarang dari segi mental ini, bagaimana kalau menurut Bapak dan Ibu? Dari Ibu dulu. Mental tentang merokok? Iya, yang berpengaruh pada kesehatan mental juga kan pastinya kadang. Mungkin dari itu ya, kecanduannya itu kali. Iya. Banyak katanya itu kalau nggak merokok sehari rasa mulutnya itu pahit gitu. Jadinya cemas, terus perasaannya itu
Ya, itu salah khawatir satunya seperti gitu. itu. Iya. Iya. Dari situ juga bisa karena merokok itu. Jadi sangat berpengaruh ya Bu di kesehatan mental Iya. juga. Kira-kira ini ada ya Bu semacam pengaruhnya dalam prestasi akademik maupun non akademik? Bisa Iya. jadi. Pasti ya. Jadi memang nikotin ya yang ada dalam rokok, dia bisa melewati filter darah kita untuk masuk ke otak, dan di sanalah menimbulkan efek adiksi atau candu ya. Sehingga ada rasa nikmat kalau merokok, tapi dalam jangka panjang tentu justru akan merusak, di mana di dalamnya di otak kita keluar hormon-hormon ya, yang kalau berlebihan itu bisa mengakibatkan gangguan mental emosional, jadi sering menyendiri, kemudian sering ngelamun begitu ya, jadi tidak produktif. Itu bagian-bagian dari efek samping kalau kita sudah nyaman dengan merokok. Itu yang gangguan mental emosional tentunya. Di samping yang lebih berbahaya, tidak kalah bahayanya adalah gangguan fisik. Gangguan fisik karena merokok selalu dikaitkan dengan penyakit tidak menular. Apakah itu diabetes, apakah itu hipertensi, apakah itu penyakit jantung. Penyakit jantung itu penyebab utama kematian di dunia. Jadi iya. Hubungannya ini lebih spesifiknya itu apa Pak antara rokok dengan penyakit tidak menular? Di dalam rokok ada bahan beracun yang dia akan merusak pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah ini berfungsi untuk mengalirkan darah, terutama yang mengandung oksigen. Nah, bisa dibayangkan kalau pembuluh darah kita rusak, zat-zat gizi tidak sampai ke target organnya, tidak sampai ke otak, pasti prestasi belajar akan menurun. Benar gitu, sekali. ya. Wah, sangat prihatin sekali terkait Ya. Masalah rokok Masalah pada remaja Remaja, khususnya. iya. Nah, sekarang kan ada semacam vaping atau rokok elektrik. Ya. Banyak rumor mengatakan kalau vaping atau rokok elektrik itu lebih aman daripada rokok konvensional. Apakah itu benar, Bapak? Rumor sebagai insan berpendidikan harusnya remaja bisa melihat secara lebih objektif. Coba dibuka, googling katakanlah, tidak ada yang menyatakan jurnal manapun rokok elektrik lebih aman dibandingkan rokok tradisional atau konvensional. Dua-duanya sama berbahayanya. Masalahnya hanya bergeser ke tren. Wah, iya benar. Kalau rokok elektrik atau vape itu kelihatan lebih keren begitu ya, Iya, lebih katanya ada mewah rasanya begitu juga. ya. Ada rasa stroberi, Iya. ada rasa ya. Hanya itu saja. Tapi hanya beda kalau rokok itu terbakar, keluar asapnya, kalau vape keluar uapnya, kan hanya seperti itu. Jadi sama-sama bahan di dalamnya pasti sama, mengandung nikotin, mengandung bahan-bahan lain yang di dalamnya tentu akan beresiko pada tubuh pada jangka panjang. Asap Gitu. dari vaping itu Sama juga saja. seperti rokok Iya. ya, Pak. Bedanya satunya dibakar, satunya diuapkan. Kasihan juga bagi orang-orang sekitar yang ikut Iya, menghirup itu, yang pasti tidak mengkonsumsi perokok rokok. klasik. Terutama anak-anak kecil, karena sekarang Betul. juga banyak kasus anak kecil sudah terjangkit asma karena lingkungan keluarga dari yang terkecilnya Betul, itu sudah betul, mulai merokok. iya. Nah, kalau menurut Ibu ini peran keluarga terhadap remaja yang merokok ini bagaimana? Mungkin di sini dari kedua orang tua ya untuk mengedukasi anak-anak, terutama panutan dari bapaknya. Bisa kadang orang itu, kadang anak itu melihat orang tua, misalnya real ya di keluarga kami ini ya, bapaknya tidak merokok, anaknya alhamdulillah tidak merokok. Tapi ketika bapaknya itu merokok, kadang anak mencontoh, oh bapak aja merokok, masa saya nggak merokok? Seperti itu. Jadi dari kedua orang tua yang harus bisa mengedukasi anak-anaknya, mencontohkan sebagai role modelnya anak-anak. Dari lingkup terkecilnya. Iya. Berarti tidak hanya dari teman-teman sebaya, dari lingkungan keluarga Sebenarnya juga bisa. iya, jadi sebenarnya keluarga yang harus kuat. Jadi misalnya ketika anak-anak itu keluar rumah gitu harus udah ada punya pengertian apa. Kalau misalnya kamu diajak temanmu merokok, jangan mau ya. Kamu tahu bahayanya merokok. Jadi anak diberi edukasi juga tentang apa itu rokok. Jadi biar mereka bisa paham kenapa saya tidak boleh merokok. Mungkin itu. Iya, benar sekali Bu. Kadang itu mungkin banyak anak-anak yang diajak temannya kayak, ini lo rokok, ini nggak apa-apa, ini sehari 2 hari nggak apa-apa. Tapi karena sehari 2 hari nyoba itu nanti terus menerus jadi kecanduan
kecanduan akhirnya sampai tua, sampai akhirnya kena sakit. Sangat prihatin sekali melihat hal tersebut. Kira-kira ini Pak, tanda-tanda remaja mulai merokok itu bisa dilihat dari apa? Ya, kalau tanda-tanda ya kita bisa lihat dari kesehariannya ya. Jadi kalau kemudian anak ini cenderung menyendiri, bisa jadi dia melakukan aktivitas merokok sebetulnya. Jadi kalau dia nyaman berada di komunitasnya yang tidak merokok, itu berarti ya it's okay, artinya dibiarkan. Tapi kalau kemudian dia ngambil waktu untuk kemudian menarik diri dari temannya, kemungkinan itu bisa ditandai. Atau mungkin apa yang dikenakan bau asap rokok. Ciri fisiknya bau asap rokok. Tapi kalau dari ciri fisik tentunya tidak ada, tapi bau asap rokok. Jadi seperti hari ini kita penerapan kawasan tanpa rokok di sekolah. Indikatornya apa? Indikatornya adalah tentunya tidak ada kegiatan merokok di sini. Tidak ada asbak. Tidak ada ruang untuk merokok di sekolah ini, begitu. Jadi kalau misalkan ada ruang khusus untuk merokok di sekolah ini, nanti berbondong-bondong jadi ya, kebiasaan. tidak ada puntung rokok dan tidak ada asap rokok. Jadi kalau kita masuk gitu ya. Jadi kawasan tanpa rokok ini lebih ke arah mengatur, bukan melarang kegiatan merokok sebetulnya. Di mana mungkin dikhususkan pada tempat-tempat tertentu. Satu, tempat belajar sekolah. Yang kedua adalah di tempat ibadah pasti. Kemudian tempat bermain anak, di tempat-tempat umum kayak di pasar, di tempat di transportasi umum, di kantor-kantor. Itu tentunya menjadi bagian dari penerapan kawasan tanpa rokok gitu. Untuk menciptakan lingkungan yang sehat, untuk orang bisa lebih nyaman, untuk lebih produktif tentunya ke depannya seperti itu. Ya. Terkadang itu banyak keluarga ini ya Bu Bapak yang sudah mengawasi anaknya untuk jangan merokok ya, jangan merokok. Tapi anaknya itu kadang karena sudah terlanjur kecanduan dan juga terlanjur terbawa arus, jadi membohongi orang tuanya. Jadi berarti memang keluarga itu benar-benar harus mengawasi dengan ketat Jadi juga. filter. Jadi filter. Banyak juga itu loh Pak, para perokok itu yang merokok di jalan sambil naik motor. Wah, itu terkadang saya juga pernah mengalami kena putung rokok di mata, itu juga langsung perih gitu di Bu. Itu artinya kan tidak hanya berbahaya pada diri sendiri tapi orang lain. Iya, benar sekali. Kira-kira kalau upaya kampanye dari pemerintah dalam mengurangi jumlah remaja perokok ini apa saja Pak, selain kawasan screening tanpa rokok? Yang pertama adalah kita lakukan promosi kesehatan dengan melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat. Khususnya tentunya yang paling rentan adalah di usia remaja. Apakah itu SMP atau bahkan SMA. Ya, usia-usia yang rentan untuk mulai mengawali mengenal rokok begitu. Dan kita sampaikan tentunya bahaya. Pasti nomor satu adalah bahaya. Karena di bungkus rokok pun sudah banyak gambar yang berbahaya. Iya, tapi tetap merokok ada tulisannya di sana. Merokok akan menyebabkan gangguan kesehatan dan bla 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 banyak. Nah, cuman memang tidak mempan. Iya, lagi-lagi memang harus ada aturan, ada regulasi. Itulah kenapa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Kesehatan, peraturan kepala daerah di level provinsi ini sedang kita godok peraturan bupati dan peraturan daerah terkait penerapan kawasan tanpa rokok, sehingga pasti nanti ada sanksi baik administrasi atau sanksi yang lain untuk menegakkan aturan ini. Kalau tidak ada sanksi, rasa-rasanya juga sulit kita terapkan. Ya. Dan yang lainnya adalah kita kampanyekan juga upaya berhenti merokok. Ya, tidak ada yang kata terlambat untuk berhenti merokok, karena semakin lama merokok resikonya semakin besar. Dengan berhenti merokok resiko terhadap penyakit juga akan menurun pastinya, meskipun tidak hilang sama sekali. Ya. Kalau untuk langkah pertama ini Bu, bagi remaja yang mau berhenti merokok, sudah sadar akan bahayanya merokok, ini langkah pertamanya apa yang bisa dilakukan? Apakah ada
dukungan yang harus diberikan dari lingkungan sekitar? Ya mungkin benar, dari keluarga terutama ya harus sudah memberikan contoh, terus tapi anak tetap merokok. Kalau itu sepertinya harus ada ini ya, apa namanya, kayak panis ya. Soal saya pernah, saya ngalamin sendiri. Kakak saya tuh perokok berat. Ketika dia hendak ke rumah saya, ke rumah kami, itu saya bilang, pokoknya di rumah saya bebas asap rokok. Alhamdulillah ketika dia dari ke rumah saya tuh sudah tidak merokok, sampai pulang tuh tidak merokok, karena dia takut kalau ke rumah saya harus asap rokok. Itu benar terjadi kan, sampai istrinya itu bilang, terima kasih Mbak, sekarang Mas karena takut ke rumah saya. Jadi seperti panis gitu, jadi ada hukuman lah kalau misalnya kok kesini nggak boleh ke rumah saya. Itu terjadi benar. Saya baru kemarin tuh bulan Desember dianya ke rumah saya dari luar daerah ke rumah saya, khusus ke rumah saya, dia tidak merokok, akhirnya sekarang tidak merokok. Alhamdulillah. Berarti membawa perubahan Jadi kayak ada apa sih ya, kenapa ya agak keras gitu ya. Memang bukan hal yang mudah untuk berhenti merokok itu. Karena satu, tergantung motivasi. Motivasi dari diri sendiri. Karena kalau sudah motivasinya kuat, mau yang ngajak siapapun pasti menolak dengan tegas. Kalau motivasinya masih setengah-setengah, ya tidak akan selesai. Tapi ya berbeda-beda ya penanganannya. Nanti mungkin bisa ke puskesmas ya, nanti ada konselor untuk upaya berhenti merokok. Tahapan seperti apa yang dilalui begitu. Untuk terakhir ini Bapak Ibu, boleh memberikan sedikit kata-kata motivasi, kesan dan pesan untuk para remaja terkait bahaya merokok ini. Dari Ibu dulu. Untuk kalangan Gen-Z ya, kalau untuk anak-anak remaja sekarang, ayo kita semangat, kita harus hidup sehat. Kalian semua ini ada penerus bangsa. Jangan sekali-kali untuk mencoba merokok, karena merokok itu sangat berbahaya. Stop rokok bagi yang merokok. Stop merokok, dimulai dari sekarang. Kalau Bapak ini ya, untuk rekan-rekan teman-teman dari Semanemo, merokok tidak keren sama sekali. Pesannya dari paradigmanya harus berubah. Jadilah generasi yang sehat dan berkualitas serta produktif tanpa rokok. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu untuk kata-kata motivasi dan semangatnya untuk teman-teman Semanemo dan remaja semuanya. Wah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast hari ini. Luar biasa sekali wawasan yang sudah Bapak dan Ibu berikan. Semoga bisa bermanfaat dan untuk teman-teman Semanemo dan juga remaja-remaja semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri di podcast Semanemo ini. Untuk teman-teman Semanemo yang mendengarkan podcast hari ini, kami harap informasi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu sekalian ini bisa menjadi motivasi untuk menjauhi rokok dan menjalani hidup sehat. Ingat, keputusan kecil yang kamu ambil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depanmu nanti. Kalau teman-teman punya teman yang atau keluarga yang masih terjebak dalam kebiasaan merokok, yuk mulai dari sekarang berhenti dan stop. Mari kita bersama memberi dukungan dan informasi yang tepat terkait bahaya merokok. Kita semua bisa berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Terima kasih juga untuk semua yang sudah mendengarkan Bisik Semanemo, Bincang Asik SMA Negeri 1 Mojo. Jangan lupa untuk follow Instagram kami dan juga media sosial kami, baik di YouTube maupun di Facebook. Saya Prastiti Wahyu Utami selaku host podcast hari ini pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bisik Semanemo berikutnya. Sobat Semanemo tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah.